Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Bisri Mustafa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN Santampat Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Fasilitator saya Bapak Muhammad Hakiki dan pengajar praktek saya Ibu Niputu Sri Astika. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual Modul 1.3.6 Visi Guru Penggerak. Tujuan pembelajaran modul ini yang pertama, calon guru penggerak mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Selanjutnya, calon guru penggerak menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Dalam menyusun sebuah visi, salah satu metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan suatu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Visi saya sebagai guru penggerak terwujudnya insan yang berkarakter dan unggul dalam prestasi. Maksud dari visi tersebut yang pertama, peserta didik yang berkarakter. Dalam hal ini menggambarkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, peserta didik yang unggul dalam prestasi menggambarkan peserta didik yang memiliki prestasi akademik pada umumnya dan bisa bersaing dalam berbagai kompetisi. Untuk mewujudkan sebuah visi, kita harus membuat pernyataan prakarsa perubahan. Untuk menyusun tahap pernyataan prakarsa perubahan dapat menggunakan pendekatan model atap. Apa itu atap? Yang pertama adalah aset. Yang menjadi aset sekolah kami memiliki lab IPA yang sangat lengkap dengan peralatan yang belum pernah digunakan. Selama ini hanya digunakan sebagai gudang menaruh barang. Kemudian, aset yang kedua, kami baru mendapat guru baru PNS yang sangat kompeten karena sebelumnya dirangkap oleh guru honor yang beliau adalah guru agama. Yang kedua adalah T, tantangan. Apa tantangan dalam kami melaksanakan visi tersebut? Yang pertama, mengajak rekan guru lain. Karena ini hal baru, pasti menjadi tantangan tersendiri. Kami harus menjelaskan, mensosialisasikan. Kedua, kami harus mengkondisikan anak-anak. Kemudian tantangan yang selanjutnya atau yang terakhir, kami harus menyusun program. Yang ketiga adalah aksi. Aksi apa yang kami lakukan untuk menyukseskan visi tersebut? Yang pertama, mengajak anak untuk gotong royong bersih-bersih tempat. Selanjutnya, membahas program praktikum, mengecek alat, dan terakhir kita melaksanakan praktikum. Yang terakhir adalah B, pembelajaran. Apa pembelajaran yang kami dapat ketika melaksanakan kegiatan tersebut sesuai visi kami? Yang pertama, jika ini berhasil, pembelajaran diperoleh adalah variasi sumber dan media belajar. Anak-anak akan mendapatkan sumber belajar baru dan media belajar yang menarik. Nah, pastinya jika variasi dan media belajar bervariasi, anak-anak pembelajarannya akan menarik dan harapannya prestasi dan pemahaman meningkat.
Dengan dibantu metode atap dalam menyusun pernyataan prakarsa perubahan, maka pernyataan prakarsa perubahan kami adalah memfungsikan kembali laboratorium IPA sebagai media dan sumber untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis. Agar dapat mewujudkan pernyataan prakarsa perubahan, maka kami menyusun sebuah rencana agar dapat menerapkan pendekatan industri apresiatif. Maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Apa itu Bagja? Yang pertama, B. Buat pernyataan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Selanjutnya, A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Selanjutnya adalah G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Selanjutnya adalah J. Jabarkan rencana. Dalam hal ini, isinya mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir adalah A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut adalah rencana dalam tahapan Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu punya lab IPA? Selanjutnya, bagaimana mewujudkan lab IPA yang representatif? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Bertanya kepada guru IPA, diskusi dengan guru-guru dan kepala sekolah. Selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pada tahap ambil pelajaran, pertanyaan yang muncul adalah, apakah ada guru yang memiliki kompetensi mengelola lab? Kemudian, apakah kita memiliki fasilitas lab yang lengkap? Selanjutnya, bagaimana pengalaman Pak Guru? Sesuai ingatan ketika belajar, kemudian ada praktikum, pasti seru bukan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mendiskusikan dengan guru IPA mengenai praktikum apa yang membutuhkan lab. Kemudian, apakah bantuan lab yang ada sudah standar sesuai kebutuhan belajar? Terakhir, program apa nanti yang dilakukan di lab. Tahap ketiga adalah gali mimpi. Dalam tahap gali mimpi, pertanyaan yang muncul adalah, apa saja yang bisa dilakukan di lab IPA? Kemudian mau praktikum apa? Dan terakhir, apa yang mau dicari pembuktiannya lewat praktikum? Nah, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dalam wujud mimpi terwujudnya program laboratorium. Jadi dalam mimpi kita punya lab IPA yang bagus. Kemudian program praktikum yang sesuai kebutuhan belajar dan level anak. Yang ketiga, aktivitas praktikum yang menarik. Tahap selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul pada tahap jabarkan rencana adalah, apa langkah-langkah untuk menyiapkan laboratorium IPA yang diimpikan? Kemudian, berapa lama target untuk menyiapkan laboratorium? Kemudian, bagaimana pengaturan agar lab dapat maksimal digunakan atau awet? Terakhir, apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan lab IPA? Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, memilih barang atau alat praktik. Selanjutnya, membersihkan ruangan, membuat jadwal kebersihan lab, membuat anggaran bahan praktikum. Terakhir, uji coba alat, apakah masih layak dan berfungsi. Yang terakhir dalam tahapan Bagja adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul dalam tahap atur eksekusi adalah, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Kemudian, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar lab dapat tertata awet dan memaksimal penggunaannya? Terakhir,
Terakhir, kapan lab IPA ini dapat dibuka? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, menyusun siapa saja tim kerja dan disiplin tugas setiap anggota. Terakhir, menentukan tenggat untuk penyelesaian tugas. Demikian penyampaian kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.